Seni badut dan akting itu satu kesatuan, karena dalam badut kita berperan, berakting, komedi, menghibur, pokoknya lucu-lucuan, itu semua jadi satu. Kita harus bisa menghibur saat suasana sedih, saat suasana duka pun kita harus bisa benar-benar. Kalau yang namanya badut itu benar-benar kita harus menghibur, tapi dengan konsepnya, selama di jalurnya ya, nggak boleh konsepnya berbeda, jalurnya berbeda. Nah kita misalnya kalau di saat sedih, bencana segala macam itu kita menghiburnya pelan-pelan, sedikit demi sedikit, nggak langsung juga beda dengan show. Kalau show itu kita benar-benar tampilin semuanya, komedinya, atraksinya segala macam itu kita tampilin. Seperti trauma healing, kita sedikit-sedikit untuk membuka kesedihan, menghilangkan kesedihan demi kesedihan, kita hibur sedikit hingga sedikit demi sedikit trauma healingnya itu hilang, rasa trauma di anak itu hilang gitu. Nah seperti itu. Bicara trauma healing, kita menghibur anak-anak korban bencana, korban dengan penuh kesedihan, background kesedihan di sana. Kita benar-benar menghibur untuk mereka sedikit demi sedikit agar si anak tersebut hilang rasa sedihnya, rasa kecewanya. Kita sedikit demi sedikit kita bongkar di situ, kesedihannya dihilangkan sedikit demi sedikit. Nah berbeda dengan kita menghibur di acara show. Kalau di acara show kita benar-benar dikeluarin tampilannya, magicnya, trik-triknya kita keluarin, dan lebih lebih bersemangat. Karena bukan berarti di acara trauma healing kita tidak semangat, bukan. Kita lebih menjaga perasaan mereka sedikit-sedikit. Jadi untuk game segala macam, game kuis segala macam itu kita mainkan sedikit-sedikit. Tapi kalau untuk hiburan kita tetap sama sih, seperti itu, untuk menghilangkan trauma healing anak-anak korban bencana, anak-anak dan thalassemia atau anak-anak kanker. Kita sedikit-sedikit, apalagi untuk anak-anak kanker itu tidak boleh capek anak-anaknya. Jadi untuk gamenya pun kita gunakan game-game yang tidak membawa atau mengajak si anak tersebut untuk aktif. Kita enggak, anak-anak cukup menonton atraksi kita, sulap kita, magic kita. Nah di situ kita benar-benar menghibur untuk anak-anak korban bukan korban, anak-anak kanker atau thalassemia. Itu tidak boleh capek anak-anaknya, karena mereka hidup dari transfusi darah. Semoga anak-anak Indonesia lebih sehat, lebih baik lagi ke depannya, lebih sedikit lagi. Jadi kalau untuk mengurangi mungkin sulit ya, mengurangi korban anak-anak seperti itu, karena kadang ada thalassemia itu terdeteksi ketika sudah dewasa. Ketika kecil dia itu sulit untuk terdeteksi. Itu karena persamaan gen antara kedua orang tua. Makanya setiap kali menikah lebih baik ya cek dulu darahnya, karena di situ kalau persamaan gennya sama itu akan memunculkan bibit gen thalassemia. Seperti itu. Anak thalassemia itu sangat rentan sekali. Itu mereka merasa cepat letih, cepat lelah, karena sel darah putihnya itu lebih banyak dan sel darah merahnya lebih sedikit karena dimakan oleh sel darah putihnya. Itu yang membuat anak-anak thalassemia bertahan hidup dengan cara transfusi darah. Semoga disehatkan selalu anak Indonesia. Saya Badut Pamanjon, sehat selalu Indonesia.